Selamat pagi, Shalom. Salam jumpa dari Puncak Sion Winangun dalam Sabda Pagi 6 September tahun 2024. Sebelumnya, mari berdoa. Tuhan Allah di dalam Yesus Kristus, segala puji sembah kami naikkan kepadamu Bapa, karena Engkau menyayangi kami, sehingga Engkau memberi kami hari yang baru untuk kami melakukan aktivitas dan pelayanan kami. Namun sebelumnya Tuhan, kami mohon bekali kami dengan firman-Mu dan beri hikmat bagi kami untuk kami membaca dan merenungkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan membaca 1 Korintus 12 ayat 10. Kepada yang seorang roh memberikan kuasa untuk mengadakan mujizat, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk bernubuat, dan kepada yang lain lagi ia memberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh. Kepada yang seorang ia memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh itu. Saudara-saudara, demikian satu ayat kita di dalam pembacaan pagi hari ini, dan tema kita ialah karunia rohani bagi pembangunan tubuh Kristus. Saudara-saudaraku, karunia-karunia rohani yang diberikan kepada gereja atau orang-orang percaya itu tidak berdiri sendiri, melainkan saling melengkapi satu dengan yang lain. Ia merupakan wujud pernyataan roh. Artinya, karunia-karunia rohani ini diberikan oleh Roh Kudus, dan tujuannya untuk kepentingan bersama, terutama bagi pembangunan tubuh Kristus. Pada kenyataannya, ada orang yang diberikan karunia rohani, dia menggunakan itu untuk kepentingan dirinya sendiri, menjadikan karunia itu sebagai alat untuk mendapatkan materi agar terlihat hebat dari orang lain. Dengan demikian, dia terjebak pada kesombongan rohani yang merusak gereja dan pembangunan tubuh Kristus. Saudara-saudara, firman Tuhan hari ini, Paulus memperkenalkan 5 jenis karunia rohani. Pertama, karunia mengadakan mujizat. Mujizat adalah peristiwa luar biasa yang bertujuan untuk menyatakan kuasa Allah. Dalam Alkitab ada banyak peristiwa mujizat yang dicatat. Di antaranya, Tuhan Yesus meredahkan angin ribut, menyembuhkan orang sakit, berjalan di atas air, dan memberikan makan 5.000 orang. Di lain pihak, Tuhan Yesus juga menjanjikan bahwa orang yang percaya kepadanya akan dapat melakukan apa yang telah dikerjakannya. Jika ada orang yang dapat melakukan karunia mujizat, itu tidak berarti dia menentang hukum yang diberlakukan dalam alam semesta ini, melainkan untuk mengingatkan manusia kepada Allah yang telah menciptakan alam semesta dan berkuasa atasnya. Kedua, karunia bernubuat. Karunia ini adalah menyampaikan nasihat-nasihat
firman Tuhan kepada jemaat dengan tujuan membangun, menasihati, dan menghibur. Karena itu, untuk mendapatkan karunia ini, orang percaya perlu mendisiplinkan diri dengan mencintai dan hidup dalam firman Tuhan. Dalam arti tekun membaca dan selalu meminta hikmat untuk dapat memahami apa yang tertulis. Dan yang ketiga, karunia membedakan bermacam-macam roh. Saudara-saudara, karunia ini erat hubungannya dengan nubuatan, yakni berfungsi untuk membedakan mana nubuat yang benar dan yang palsu. Nubuat yang keempat ialah karunia bahasa roh. Saudara-saudara, orang yang berbicara dengan bahasa lidah, ia berbicara bukan kepada manusia, tetapi kepada Allah. Bahasa roh adalah komunikasi yang efektif dengan Allah. Dengan kata lain, karunia ini adalah sejenis doa. Biasanya memang yang keluar dalam bahasa lidah tidak dimengerti oleh yang mengucapkannya dan yang mendengar. Agar karunia ini dapat dimengerti dan berguna, makna harus ditafsir. Dan yang kelima, karunia menafsirkan bahasa roh. Karunia ini bertujuan untuk menerangkan atau menjelaskan tentang apa yang disampaikan dalam roh agar dimengerti oleh jemaat dan berguna untuk membangun iman bersama. Jadi saudara-saudara, yang dimaksudkan dengan penafsiran bukan dalam arti menafsir mimpi atau kitab suci, menafsirkan mimpi atau kitab suci, melainkan menafsirkan bahasa roh tersebut. Dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, setiap orang percaya adalah objek sekaligus subjek dalam pelayanan. Dan karena itu, setiap orang percaya yang telah dilengkapi dengan berbagai karunia roh untuk membangun tubuh Kristus, gunakanlah anugerah itu dengan rendah hati. Jangan kita terjebak pada kesombongan rohani. Kita harus mensyukuri kemajemukan karunia dalam gereja, bukan menjadi iri atau dengki. Aneka kekayaan karunia mengidentifikasikan gereja punya banyak potensi dalam mengerjakan tugas pelayanan. Gereja mempunyai banyak tenaga terampil. Itu artinya Tuhan peduli pada pertumbuhan gereja. Saudara-saudara, tugas kita adalah menggunakan dan terus mengasah karunia itu dengan benar-benar. Karena kita harus memaksimalkannya sehingga berdampak bagi pertumbuhan gereja. Dengan begitu, gereja yang adalah tubuh Kristus akan terus memuliakan nama Tuhan. Amin. Mari berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Biarlah firman ini akan kami bawa di mana saja kami pergi dan berada. Roh Kudus akan menolong kami Tuhan untuk kami melakukan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin.